Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wa sila akhlaqana bil hilim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, berniat beriktikaf, melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan yang kita kerjakan pada kesempatan malam hari ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hajat kita dikabulkan, kita diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, menyambung kembali kajian kita dalam kitab fikih, khusus pembahasan kita terkait tentang fikih ibadah, spesifik lagi terkait tentang haji ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, pembahasan kita malam hari ini terkait tentang haji, terkait tentang tawaf wada'. Tawaf wada' artinya adalah tawaf perpisahan sebelum seseorang meninggalkan kota Mekah karena sudah menyelesaikan rangkaian ibadahnya, baik terkait tentang ibadah haji maupun terkait tentang ibadah umrah. Jadi wada' itu wida'an itu selamat berpisah, wada' itu perpisahan. Tawaf wada' ini merupakan salah satu yang dikatakan suatu kewajiban haji. Alal ashah menurut pendapat yang paling sahih dalam madhab Imam Syafi'i. Saya ulang, Mbak. Tawaf wada' itu hukumnya adalah wajib bagi pendapat yang paling sahih dalam pendapatnya Imam Syafi'i. Tentu ini diwajibkan bagi siapa? Yang pertama, bagi orang yang akan meninggalkan kota Mekah ya, karena haji. Akan banyak permasalahan nanti di sana terkait tentang tawaf wada' ini. Saya bacakan dulu nasnya. Yajibu tawaful wada'i alal ashah. Wajib tawaf wada' alal ashah ala kulli man yufariqu Makkah ila baladi. Ini poinnya, Pak. Diwajibkan tawaf wada' itu menurut pendapat yang paling sahih setiap orang yang akan meninggalkan kota Mekah ila baladih untuk pulang ke kampung. Nah, sekarang ini kalau kita haji atau umrah itu ada paket ke Taif. Taif itu, nah coba Bang minta tolong Mbak, mudah-mudahan lu jangan salah. Coba jarak dari Mekah ke Taif itu 150 kilo adalah 150 kilo. Berarti lebih daripada 2 marhalah. Nah, padahal keluarnya kita dari kota Mekah saat itu bukan untuk pulang, tapi untuk ke Taif tadi. Taif itu di sana ada tentu napak tilas bagaimana Nabi ketika berdakwah ke kota Taif dan kemudian ditolak dakwahnya,
Dan Nabi setelah itu ditemani dengan sahabat Zaid sempat beristirahat di salah satu kebun, dan di sana bertemu dengan Adas, seorang pesuruh di sana. Dan di sana itu juga ada makam Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi SAW. Berapa? 150 kilo. Bah, 91. 91 jalan. 91 kilo, berarti kan lebih daripada 2 marhalah. Nah, kalau di sini disebutkan tawaf wada itu juga wajib bagi orang yang ke tempat yang jauh dari kota Mekah, dan itu lebih daripada 2 marhalah. Ini jadi masalah, Pak. Kalau kita mau pulang tawaf wada cocok sudah. Kita mau pulang tawaf wada cocok sudah. Wada itu perpisahan. Baik, nanti saya jawabkan di ujung bagaimana kalau keluarnya bukan untuk pulang. Bukan untuk pulang. Baik. Syaratnya adalah ayyaf'alahu inda iradatis safari. Tawaf wada itu dikerjakan memang benar-benar ketika sudah dia mau pulang. Kalau pulangnya besok, bolehlah tawaf wadanya sekarang. Kalau bicara perdebatannya di sana sangat debatable, Pak, tentang waktunya, berapa jaraknya. Nah, cuma kalau di sini disebutkan syaratnya adalah bahwa memang dia benar-benar mau pulang. Ini perhitungannya harus matang, Mbak. Kalau yang mau pulang itu sikung berdua, santai aja. Pesawat nanti jam 10 aja, atau pesawat nanti pas sholat duhur. Habis sholat subuh, atau jam-jam 10 tawaf wada, selesai, pulang. Itu kalau satu berdua aja. Kalau yang di bawah 360, potensi kehilangan, potensi tersesat setelah tawaf wada. Ada yang sesat ke mall, belanja maksudnya, duit real belum habis lagi. Itu kan potensi-potensi yang bagaimana itu. Nah, baik. Ketika dia memang mau pulang, sekira-kira itu memang adalah pertemuan dia terakhir dengan Ka'bah. Qabla safar, sebelum dia safar. Nah, maka setelah dia tawaf wada, tidaklah fala yamkuthu ba'dahu bimakkata. Jadi kalau kita tuh sudah tawaf wada, maka tidak lagi tinggal di kota Mekah, termasuk di hotel. Kecuali kita mengerjakan idza kana mustaghillan bi asbabis safar. Kecuali yang kita kerjakan itu hal-hal yang terkait dengan kepulangannya kita. Contoh, packing. Nanti jadi pembahasan, Mbak. Yang duit real belum habis, belanja masih boleh lah. Belum duit real masih banyak lagi, Ustaz aja. Berapa duit real? Masih ada sisanya aja. Berapa sisanya? 500 real. Banyak itu 500 real. Belanja dulu. Nah itu. Oke. Maka tidak boleh, dia boleh masih berada di kota Mekah, tapi setelah itu yang dia kerjakan hanya hal-hal yang terkait dengan kepulangannya, packing, turunkan koper, siap-siap, dan yang lain-lain. Nah, kalau ternyata kepulangannya itu, makanya nanti kita bahas banyak, ukuran bolehnya itu masih disantu bagaimana. Tapi kalau dia berada masih di kota Mekah itu, setelah tawaf wada, tanpa ada utur, tanpa ada apa-apa, tanpa ada kesibukan, santai, bolak-balik masih. Maka tawaf wadanya itu wajabat alaihi i'adatuhu, wajib diulang lagi. Wajib diulang lagi, Pak. Karena tawaf wada itu memang perpisahan, setelah itu tidak ada lagi. Baik. Wa muqabilul ashah, dan menurut pendapat yang, jadi lawanannya itu asoh itu paling sahih. Maka menurut lawanannya, dan itu diperpegangi oleh Imam Malik, mengatakan tawaf wada itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Baik. Yasqutu tawaful wada', dan gugur kewajiban tawaf wada' itu bagi satu, anil haidhi, bagi perempuan yang haid. Begitu hendak bulik, keluar haid. Kayak Pak, ya sudah, berdiri di pelataran masjid,
dan kemudian berdoa. Mudah-mudahan doanya Pak, tawaf wada itu hanya tawaf sebanyak 7 kali tanpa dibarengi dengan sa'i. Dan tidak disyaratkan juga tawaf wada itu pakai kain ihram. Kain ihram. Makanya kalau pian berhaji dan kebetulan di saat itu masih boleh pakai pakaian biasa, maka ada jamaah itu yang keliling di Ka'bah itu hanya pakai pakaian biasa. Berarti itu mau tawaf wada. Tawaf wada atau tawaf ifadah kan juga memang. Nah, pada saat dia tawaf itu, tapi kalau sekarang Pak mau tawaf wada tetap pakai kain ihram. Kenapa Pak? Supaya bisa di lantai bawah. Padahal kada disyaratkan Pak tawaf wada itu. Karena setelahnya itu dan juga tidak dibarengi dengan sa'i. Maka bagi yang haid sudah ke pinggir berdoa. Tuh. Wan nufasa, dan bagi yang perempuan yang mempunyai nifas. Nah, yang haid-haid tadi perempuan dan tidak tawaf wada berdosalah karena ada udzur. Yang kedua, apakah dia wajib membayar denda atau fidyah dan yang lainnya? Jawabannya juga tidak. Gugur kewajibannya. Tapi kalau ternyata sebelum dia balik ke kota Mekah suci, maka mau tidak mau harus tawaf wada. Ini maksudnya begini. Ujar pembimbing ibadah, Bapak Ibu, pesawat kita zuhur. Jam 7 kita semua tawaf wada. Malamnya keluar darah haid. Jam 6 keluar darah haid. Jam setengah 7 darah haid berhenti. Mandi dia. Pakai pembalut dan segala macam, ikut tawaf wada. Selesai tawaf wada, tidak ada masalah. Jam 10 darah haid keluar. Berarti tadi itu di antara dua waktu haid tadi itu dianggap suci kah atau dianggap haid kah? Kalau dianggap suci Pak, maka berarti tawafnya sudah sah. Oke. Kembali ke yang tadi Pak. Syarat tawaf wada adalah dikerjakan ketika dia benar-benar mau pulang. Dan itu merupakan hal terakhir yang dia kerjakan. Fala yadurru at-ta'akhur ba'dahu li ajli du'a. Nah, kan begini Pak. Ini gini nih. Tawaf wada. Selesai itu Pak, balik kita hanya mengerjakan hal yang terkait dengan kepulangannya kita. Kan gitu tawaf wada. Selesai 7 kali, balik deh kita. Cuma, bukankah setelah tawaf itu kita disunahkan sholat sunat? Habis tawaf 7 kali itu kita disunahkan ngapain Pak? Sholat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Kalau umroh biasa atau tawaf ifadah misalnya, kita habis tawaf sebanyak 7 kali, kita pasti ke belakang makam Ibrahim biasanya. Sholat sunat 2 rakaat, baru lanjut ke sa'i. Kan begitu. Tapi tawaf wada yang cuma 7 kali ini, begitu selesai, kayak apa? Begitu selesai, kayak apa? Nah, begitu selesai ini, para jamaah yang dirahmati Allah, apakah masih boleh mengerjakan sholat sunat tawaf 2 rakaat? Kan tadi ceritanya begitu selesai, pulang. Hanya boleh mengerjakan hal yang terkait dengan kepulangannya. Tapi dia sholat sunat tawaf lagi. Namanya tawaf wada, Mbak. Tawaf wada itu beda dengan tawaf-tawaf yang lain. Tawaf wada itu diantara doanya, ya Allah, jangan jadikan ini pertemuan yang terakhir ya Allah, ke sini. Kalau memang ini pertemuan yang terakhir, kan itu doa itu. Maka begini. Doa pada saat tawaf wada. Makanya nanti orang pada saat tawaf wada itu Pak, ada yang nangis. Jadi tawaf wada, ya Allah, balik lagi ya Allah. Habis itu dia sholat sunat. Bolehlah sholat sunnahnya itu. Berdoa lagi. Namanya tawaf wada lebih panjang doanya daripada yang biasa. Bolehkah itu para jamaah? Baik, jawabannya fala yadurru at-ta'akhur. Tidak memudaratkan, tidak apa-apa mengerjakan sholat sunat 2 rakaat, termasuk di sana mengerjakan dengan doa yang panjang tadi. Fala yadur. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Dalam mazhab yang lain ada yang lebih longgar, Pak. Ada yang lebih longgar. Bahkan masih diperbolehkan untuk melaksanakan dengan sholat yang wajib. Ini nanti akan kepake misalnya begini. Bapak Ibu, kita akan pulang jam 1:30 siang. Jam 10 selesai tawaf wada. Beres sudah itu, koper segala macam. Berdiaman di kamar hotel.
Pas waktu duhur, Allahu Akbar, sholat azan duhur. Kayak apa itu? Sholat duhur di mana, Pak? Ya, hotel kita itu misal malah, hotel kita itu di Zamzam, Pak, atau di Sofwa. Turun ke pelataran hotel itu, Pak, berjamaah orang yang langsung ke, apa kira-kira, Pak? Tetap di hotel aja kan? Kan bayangkan ya, sholat di hotel kan, melihat orang di bawah berjamaah. Ya Allah, kenapa jadi kada berjamaah di bawah? Nah, itu. Oke, kira-kira bagaimana, Pak? Baik. Nah, itu akhirnya bisa mengambil pendapat yang tadi. Kalau yang ini, Pak, ini tidak boleh. Tapi pendapat yang lain dalam madzhab yang lain mengatakan masih boleh kalau itu dikerjakan terkait tentang sholat. Silakan turun, Pak, sholat. Turun ke pelataran hotel pian itu nah. Kan tidak ke Pak, turun pelataran nyambung sih. Walaupun nanti dalam fikih itu, Pak, kalau di Zamzam itu kan masih nyambung lah, 300 dirham misalnya. Tapi kalau hotelnya yang di atas sana tuh nah. Masih ada orang sholat itu di bawah situ, Pak. Sah lah kira-kira sholatnya, Pak. Pian melihatlah. Kan hotelnya di ujung sana, Pak. Ini sholatnya turun dari hotel langsung, Pak. Itu kayak Pak. Kalau seandainya jamaahnya itu bersambung, nggak ada masalah. Tapi ada terputus misalnya, sah lah para jamaah. Nah, memang ada pendapat Pak. Nanti silahkan baca kitabnya Syekh Al-Ghumari. Ini tambahan aja lah. Tambahan pengetahuan. Sanbian. Kalau menurut Syekh Al-Ghumari, kata beliau, Syekh Al-Ghumari ini seorang ulama kontemporer dalam madzhab Malikiyah. Jarsidin dalam kitab Sidin khusus Pak membahas tentang sahnya sholat di belakang nidya. Jadi bahasanya itu begini. Selama pian masih bisa melihat, Pak. Melihat masih yang di hadapan tuh. Jaraknya berapakah? Selama masih bisa melihat, maka sholatnya tetap sah. Kayak paman melihatnya di berjauhan gitu, ada masalah. Makanya dulu ada kawan kami dari Malikiyah, Pak. Madhabnya tuh Malikiyah. Ini sholat berjamaah nih. Ini imam di sini. Ini sembahyang di situ bayang. Jadi kami ruku juga. Bayangkan kan, ini banyak nah mahasiswa sholat di sini. Ini sembahyang di situ. Imam di sini. Kami ruku juga nih. Kan mengganggu khusyuan jamaah ini pada jamaah. Selesai sholat langsung didatangi kawan kami datang dari Palestina, beliau langsung datang. Jadi mungkin Anda betakun, kenapa sholat di situ? Coba gabung aja di sini. Jadi begitu sampai ke sana betakun langsung balik, Pak. Begitu balik dari kawan tadi. Kenapa aja kami? Jadinya dalam madhabnya di madhab Malikiyah itu diperbolehkan tanpa ada batas terkait bahkan ketika mendahului daripada maksud mendahului itu secara posisi, Pak. Di Malikiyah itu dibolehkan. Selesai. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, ini terkait tentang tawaf wada. Nanti perhitungannya para jamaah, tawaf wada itu memang paling bagus dikerjakan mentok-mentok kita mau pulang. Tapi sekali lagi sambil diperhitungkan kalau memang jamaahnya itu 1-2 aja ya bisa dihitung. Pulang jam 12, jam 10 baru selesai tawaf wada bisa. Itu kalau cuma 1-2. Sekarang ulun minta pendapat pian. Kalau pesawat itu baliknya zuhur, jumlah jamaahnya 360. Ada yang tuha, ada yang lali. Tahu lali, Pak? Lali itu orak-ro, Pak. Bila ditanya jawabannya orak-ro terus. Lali, ya kadang lupa, kadang ingat. Ini kalau seperti ini jumlah jamaahnya dan itu banyak, kira-kira pian akan memberangkatkan jamaah itu buat tawaf wada jam berapa, Pak? Kalau pesawatnya jam 12:30 misalnya gitu. Atau berangkat naik bisa jam 12:30. Jam berapa kira-kira, Pak? Kalau 1-2 ini jam 10 gimana aman aja. Tapi kalau 360 itu dengan yang macam-macam tadi kira-kira jam berapa, Pak? Bagusnya jam berapa kira-kira? Apa, Pak? Pian habis subuh aja, Pak. Ada yang belum balik lagi itu. Mana hotelnya di sini?
Mana hotelnya, Jar? Ada yang memang belum balik, Pak. Bayangkan, sudah hendak bulik tuh belum balik lagi. Kemana ini orangnya? Sesat, Pak. Tersesat. Rupanya habis tawaf wada itu, lupa jalan pulang. Bukan lupa, Pak. Tapi terbelok. Terbelok ke mall Zam-Zam, Pak Raja. Belanja sekalinya. La haula wala quwwata illa billah. Itu, Pak, diperdebatkan. Masih bolehlah belanja setelah itu, Pak Raja. Kalau sholat itu masih diperdebatkan. Terlepas daripada itu, para jamaah yang dirahmati Allah, perlu perhitungan sangat matang, Pak, dalam menentukan waktu tawaf wada. Kemungkinan tersesat, kada tahu jalan pulang, itu diperhitungkan, Pak. Kalau pian mepet-mepet jam 10, sisa sejam lagi, sekalinya jamaahnya belum terbulik. Bayangkan pian, ditinggalkah jamaah itu? Biar aja, Jar. Kalau memang takdirnya pulang sudah. Bisa itu. Nah, baik, ini terkait tentang tawaf wada. Selesai para jamaah terkait tentang rukun dan wajib haji. Sebelum kita masuk ke sunnah-sunnah haji, ada yang ditanyakankah terkait ini para jamaah? Tawaf wada. Memang kalau haji ini, Pak, salah satu ilmu yang sifatnya tidak bisa teoritis, Pak. Harus praktek. Mudah-mudahan pian bahaji berdatang Pak Raja. Yang belum bahaji mudahan cepat bahaji. Yang belum berumrah mudahan cepat berumrah. Coba dilihat-lihat itu nama. Harga-harga tiket tuh di Traveloka tuh. Ini lagi murah-murahnya, jadi kayak promosi. Tiket itu sampai ada yang cuma puluhan juta aja, Pak. Puluhan juta. Mungkin 10 juta kurang maksudnya. 10 juta kurang. Karena memang harga tiketnya kan lagi turun. Nah. Tapi itu tiketnya aja, Pak. Hotelnya belum dihitung lagi tuh. Kan bayangkan. Siapa tahu ada yang hendak pulang sendiri kan. Silakan. Oke. Habis para jamaah. Kalau habis terkait ada, silakan, Pak. Oh, Jar. Bila setelah tawaf wada itu, bilanya berpaling, kada boleh lagi sudah melihat, Jar. Itu, Pak, saking berpisahnya tuh nah. Maksudnya. Kalian bayangkan, bahkan ada yang tawaf wada itu, Pak. Tawaf wada itu, jalan baliknya itu, ini misalnya ke Ka'bah kan. Ya jalan baliknya itu, Pak, kada mau membelakangi Ka'bah. Undur, sambil menangis. Tapi memang sedih lah pada saat meninggalkan Ka'bah. Dan ulun kalau lagi bukan tawaf wada, Pak, setiap kali tawaf ulun atau setiap kali ke Ka'bah misalnya, setiap kali ke Ka'bah sebelum ulun pulang, ulun pasti melihat Ka'bah lagi, Pak. Jadi makanya ya kada apa-apa, Pak, melihat sebenarnya. Ulun melihat lagi sambil berdoa, ya Allah, jangan yang terakhir ya Allah. Allahumma la taj'al hada akhiral ahdi aliyya. Jangan jadikan ini sebagai pertemuan yang terakhir ke sana. Ya Allah, balik lagi ya Allah. Balik lagi. Oke, itu malah. Jadi kada apa-apa, Pak, lihat aja. Wah, sedih sekali kalau kada melihat lagi. Habis para jamaah. Silakan, Pak. Ada anu kah? Pak, mic ada enggak, Pak? Set. Selesai. Salam. Oh, belum terjawab lah. Oh ya, untuk diingatkan. Kalau kita keluar ke Taif ya, karena Taif itu yang jadi masalah dia lebih daripada 2 marhalah. Ke Taif itu karena di sana, Pak, ada nanti kita akan sampai ke Qarnul Manazil. Qarnul Manazil itu termasuk tempat miqat yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada jamaah yang memang ke sana mengambil miqat untuk nanti melaksanakan umroh. Jadi ambil miqatnya itu di Ji'ranah ambil, di Tan'im ambil, di Bir Ali ambil, di Qarnul Manazil ambil. Nah, karena dia lebih daripada 2 marhalah, menurut pendapat yang ashah, sebelum keluar daripada kota Mekah,
harus melaksanakan tawaf wada. Makanya banyak Pak, jamaah itu ketika mendapatkan paket ke Taif, kada pentulak. Jarnya kenapa Pak? Sayangnya aku sholat duhurnya di Mekah aja jadi. Tapi bagi yang belum pernah, mungkin pasti mau ke sana Pak. Ini Taif itu kayak di Malang Pak. Jadi padang pasir yang hijau. Di sana ada macam-macam, termasuk ya napak tilasnya juga. Cuma karena lebih daripada 2 marhalah, maka sebelum keluar daripada kota Mekah seharusnya dia tawaf wada. Ini menurut pendapat yang sahih. Pendapat yang kedua mengatakan karena dia keluarnya bukan untuk pulang. Walaupun lebih daripada 2 marhalah tidak disyaratkan untuk tawaf wada. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengambil pendapat Imam Malik yang mengatakan tawaf wada hukumnya hanya Jadi yang paling aman yang kayak Bapak, kalau pian ada waktu tawaf wada. Tapi kalau kebetulan memang waktunya mepet atau segala macam, ya silahkan. Ambil pendapat yang kedua yang mengatakan dia kan cuma keluar dan tidak balik ke kampungnya, hanya ke kota yang lain. Silahkan kemudian balik lagi ke kota Mekah. Itu pendapat yang Allah a'lam. Itu balah. Silahkan Pak. Pak Ming, set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau tanya, masalah kalau sa'i itu kan masing-masing kali ya. Kalau seandainya misalnya kita tawafnya dilipat-lipatkan lagi, misalnya 7 kali itu, 14, apakah boleh? Masuk sa'i. Tapi kebetulan kita di sana ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa bedanya tawaf dengan sa'i? Tawaf itu ada tawaf yang wajib, tawaf yang rukun. Tawaf yang rukun, tawaf ifadah. Berapa jumlahnya? 7. Kalau pian tambah-tambah, tidak dihitung sebagai tawaf ifadah. Tawaf wajib misalnya adalah tawaf wada. Bagi yang mengatakan tawaf wada itu merupakan wajib haji. Berapa jumlahnya? Cuma 7. Cuma tawaf itu juga ada namanya tawaf sunnah. Tawaf sunnah Pak. Tawaf sunnah itu terserah pian. Bagusnya ya 7. Jadi mau pian lebih daripada 7 silahkan tawaf. Keliling dia pian di situ. Baca Al-Quran sampai khatam 130 juz misalnya. Sambil keliling. Keliling situ. Bolehkah para jamaah? Boleh. Maka kalau tawaf itu dia bisa saja lebih daripada 7 kali ya Pak. Hanya saja nanti yang lebih daripada 7-nya bisa dianggap sebagai tawaf sunnah. Habis sholat maghrib, ba'diyah maghrib, kata polisi kan, ya haji, gum. Ya haji, tarik, rasta. Jalan, kata dia, berdiri. Ke situ diusir. Kemana Pak? Jadi akhirnya, sudahlah, kita tawaf aja sudah. Tawaf Pak. Bingung kita nih, mau tawaf aja. Tawaf apa ini? Ini tawaf sunnah. Berapa kali Pak? Tidak ada. Itu kalau tawaf Pak. Tapi kalau sa'i, tidak ada yang namanya sa'i sunnah. Maka kalaupun kita melakukan sa'i, hanya bisa dikerjakan setelah tawaf yang memang mensyaratkan sa'i setelahnya. Contoh tawaf ifadah. Setelahnya kan harus ada sa'i. Atau tawaf kudum yang dia mengambil haji tamattu misalnya. Mengambil haji tamattu. Datang umroh, ya kan? Begitu datang umroh, habis umroh itu dia ngapain? Habis tawaf. Ya dia harus ke sa'i kan? 7 kali. Nah kalau sa'i itu hanya dibatasi sebanyak 7 kali. Bolehkah dilebihkan daripada 7? Silahkan aja. Tapi kada ada namanya sa'i sunnah. Dan ulun ketika sa'i kemarin Pak, kayaknya ulun sa'i 10 kali. Bah kada tahu ilmunya kah? Kalau sa'i itu cuma 7, tahu aja sa'i itu cuma 7. Kada ada tempat duduk pada jamaah. Baru mau letakkan ini ke sini, datang sudah polisinya. Ya haji, tarik, jalan lagi.
Ya waktu itu Pak, ada jamaah bertanya, Ustadz, apa hukumnya sa'i 14 kali? Kajut loh. Sa'i 14 kali. Dari mana pian sa'i 14 kali? Rupanya sa'i terpisah dari rombongan. Sa'i berdahulu. Selesai sa'i 7 kali, bertemulah dengan rombongan. Pilihannya, Jarsidin, aku lebih baik ikut rombongan. Rombongan ini belum selesai sa'i, maka jadilah sa'inya 12 kali kalau tidak salah. Ulun langsung tertawakan kan saya itu. Pian ini ada aja sa'i 12 kali. Tidak berapa lama Pak, ulun yang saya 10 kali. Karena kada bisa duduk itu kan gara-gara. Oke. Kesimpulannya, bolehkah tawaf itu kita tambah-tambahkan dengan syarat bahwa Bapak tahu bahwa tawaf yang wajibnya itu hanya 7 kali. Di tawaf ifadah, di tawaf wada, atau di umrah yang kedatangan yang pertama itu. Atau di tawaf wudhu, hanya 7 kali. Lebihnya itu, misalnya kada ketemu tempat duduk, silahkan. Tapi dianggap sebagai tawaf yang sunnah saja. Itu pertanyaannya kan Pak? Oke. Wallahu a'lam. So. Habis para jamaah? Lagi Pak, silahkan. Salam. Saya mau tanyakan lagi. Pada saat kita berada di sana, sholat sunnah apa yang paling bagus? Mengisi waktu kan? Ya. Baik, assalamualaikum. Sholat sunnah apa yang paling afdal kita kerjakan di sana? Hati-hati Pak, karena banyak yang kemudian memilih. Jadi gini, ini disampaikan oleh guru ulun. Jadi Jarsidin begitu sampai ke pelataran Ka'bah, sholat sunat 2 rakaat. Kan kalau datang ke masjid lah, begitu datang belum ada apa-apa, kira-kira ngerjakan sholat sunat apa? Sholat sunat tahiyatul masjid. Ada yang datang ke sana, datang langsung Allahu Akbar, sengajaku sholat sunat tahiyatul Masjidil Haram. Padahal tahiyat Masjidil Haram itu bukan sholat sunat 2 rakaat, tapi sebanyak 7 kali. Maka sholat sunat apa yang paling afdol? Tentu sholat sunat rawatib, itu yang paling afdol. Qobliyah, ba'diyah, itu jangan ditinggalkan. Itu yang paling afdol. Setelahnya Pak, runtutannya atau hierarkinya itu setelah sholat sunat rawatib, sholat sunat yang lain. Misal sholat sunat tahajud. Kalau waktunya waktu tahajud. Kebetulan setelah itu kemudian sholat sunat duha, sholat sunat isyraq, sholat sunat witir. Ini semua sholat sunat yang terkait dengan waktu. Nanti ada sholat sunat yang terkait dengan sebab. Apa contoh terkait tentang sunat yang terkait tentang sebab? Pian duduk di Masjidil Haram, tiba-tiba batal. Ambil air wudhu, balik. Apa yang dikerjakan? Sholat sunat wudhu. Bagaimana kalau sebabnya tidak ada, waktunya tidak ada? Habis sholat maghrib, sudah. Sholat sunat ba'diyah, sudah. Sholat sunat awwabin 6 rakaat, sudah juga. Sholat apa lagi yang dikerjakan? Sholat sunat apapun Pak. Sholat sunat taubat, silahkan. Sholat sunat hajat, silahkan. Sholat sunat mutlak tanpa batas, silahkan. Jadi kerjakan sholat sunnah. Ini hanya bagi orang yang kebetulan tidak punya hutang qadaan sholat. Tapi begitu datang ke sana Pak, ya Allah, ulun ini baru bertobat 5 tahun ya Allah. 15 tahun kada sembahyang. Nah, untuk orang ini yang paling afdal sholat apa Pak? Bukan sholat sunat Pak, tapi sholat melihat orang sholat tahajud menangis. Orang sholat sunat taubat nangis. Kita sholat sunat apa Pak? Kita sholat qadaan. Bayar dengan yang itu. Itu hierarkinya ya Pak. Jadi selanjutnya sholat sunat apa? Bisa nanti tergantung dari waktunya, bisa nanti tergantung dari sebabnya, bisa nanti tergantung dari hutangnya. Kalau semuanya sudah beres, silahkan kerjakan sholat sunnah yang lain. Mau hajat, mau taubat, silahkan. Itu balah. Allah. Terakhir sekarang. Jadi batasan yang dikatakan setelah subuh itu yang mana?
yang dikatakan tidak boleh sholat sunat. Kemudian sholat qadaan subuh, yang mana lebih afdol? Apakah setelah sholat subuhnya atau setelah azan itu? Jadi kita mengqadha subuh. Makasih. Ini ceritanya qadaan subuh di sana kah di sini nggak Pak? Enggak, kalau kaitannya di sana Pak, di sana itu tidak ada yang diharamkan. Tidak ada yang diharamkan. Kalau di sana loh ya, kalau di depan Ka'bah itu enggak ada cerita. Bebas pian mau sholat sunat apa aja silahkan saja. Itu ya, itu keutamanya di haram. Nah sekarang terkait tentang qadaan. Qadaan itu kalau dikerjakan yang paling afdol sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh. Kan ada begini nih. Tidak boleh sholat setelah sholat subuh. Itu Pak, hadis tentang sholat sunnah setelah sholat subuh itu tidak semua sholat sunnah. Sholat sunnah itu terbagi 3. Ada sholat sunnah yang sebabnya mutaqaddim, ada sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir, ada sholat sunnah yang sebabnya muqarin bersamaan. Yang tidak diperbolehkan adalah kalau sholat sunnahnya itu sebabnya itu adalah belakangan. Beda nanti kalau sholat sunnah itu sebabnya itu duluan. Nah, makanya sekarang begini. Kalau melaksanakan qadaan setelah sholat subuh, boleh lah. Jawabannya boleh Pak, karena dia bukan sholat sunnah. Mana yang lebih afdol? Sebelum sholat subuh kah? Setelah sholat subuh? Nanti bicara hukumnya Pak. Ada sholat qadaan itu yang wajib Bapak qadha sesegera mungkin. Keterlambatan dalam mengqadha itu merupakan dosa yang lain lagi. Kapan? Kalau sholat itu kita tinggalkan bi ghairi udrin, tanpa ada udzur. Maka mempercepat sholatnya itu kewajiban yang lain lagi. Maka dalam konteks ini, kapan sholat qadhaannya itu dikerjakan? Begitu ingat kerjakan. Sebelum atau sesudah, secepatnya lebih baik. Ini kalau hutang sholat subuhnya sekali aja Pak. Bagaimana kalau sholat hutangnya itu 7 kali? Sebelumnya sholat qadhaan. Habis sholat subuh itu, nah ini para jemaah. Habis sholat subuh, bolehlah mengqadha sholat subuh para jemaah. Gimana Pak? Kita sholat subuh, habis sholat subuh bolehlah mengqadha sholat subuh Pak. Yang dulu dia tinggalkan, bolehkah? Bukan boleh Pak, wajib dia qadha itu. Jadi kalau ada orang sembahyang, habis sembahyang subuh Pak, jangan cepat-cepat menegur. Ada sampai ilmunya lagi. Wah, ditangi langsung. Pian ini kada paham kah? Nah boleh sholat habis sholat subuh itu. Langsung sidin menyarikan. Aku ini sudah banyak dosa aja sidin, sembahyang sudah diqadha. Oke, kesimpulannya boleh dikerjakan sebelum, boleh dikerjakan sesudah. Tapi yang lebih baik, lebih cepat mengerjakan qadhaan itu jauh lebih baik. Allahu a'lam bishawab. Untuk sholat sunat yang nanti setelah setelah subuh dan asar, kalau kita akan bahas di pertemuan yang lain. Kalau ada saya sampaikan salah, kurang mau tinggalkan, ikuti pendapat yang lebih baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna karim. Allahumma inna nas'aluka jannata Makkah wal Madinah barakati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka wa tuqal 'afwa fil ghina Allahumma aghna bil 'ilmi wa zina bil hamaka bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum